Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jangan melupakan sejarah atau jas merah. Apabila saya membaca surat protes Bapak Haji Prabowo Subianto, saya dapat menyimpulkan bahwa beliau bukan pelaku pelanggaran HAM berat. Untuk lebih jelasnya, saya akan membacakan surat protes Bapak Haji Prabowo Subianto yang dikirim dari Amman, Yordania. Nasional. Prabowo, protes jenderal di pengasingan. Prabowo memprotes surat Habibie untuk Komnas HAM ihwal pemecatannya sebagai Pangkostrat. Keluarganya akan menggugat. Di tengah serunya perdebatan termasuk manuver pendukung para calon presiden di sidang umum MPR DPR, sepucuk surat tiba dari Amman, Yordania. Pengirimnya adalah mantan Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat, Letnan Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto. Kamis pekan silam, surat itu dibacakan oleh adiknya Hasyim S. Joyo Hadikusumo yang malam itu didampingi dua kawan dekat Prabowo, Fadly-John dan Farid Prawiranegara. Surat itu berisi protes Prabowo terhadap surat Presiden B.J. Habibie kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM tentang alasan pemecatannya sebagai Pangkostrat. Ia menganggapnya tidak adil dan keliru. Surat Habibie yang ditandatangani Menteri Sekretaris Negara Muladi tertanggal 13 September 1999 itu memang berisi pokok jawaban Presiden RI mengenai tragedi Mei 1998 sebagai tanggapan terhadap rekomendasi Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF. Butir pertamanya adalah soal keterlibatan Prabowo dalam kerusuhan itu yang dimulai dengan pertemuan di markas Kostrad 14 Mei 1998. Habibie menyatakan bahwa tidak ditemukan bukti keterlibatan Prabowo, tapi pemerintah kemudian memberhentikannya sebagai Pangkostrat dan memensiunkannya sebagai anggota AD, sebab ia dianggap sebagai pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan negara. Kalimat ini saling bertentangan, tulis Prabowo dalam suratnya. Menurut dia, sebagai Panglima Kostrat, dia tidak mempunyai wewenang komando operasional. Tugasnya hanya menyediakan pasukan secepat mungkin kepada komando pengguna. Tanggung jawab atas keamanan dan keselamatan negara melekat pada pejabat tertinggi, yakni Presiden RI dan Menteri Pertahanan dan Keamanan atau Panglima ABRI, kini TNI. Lantas pertemuan di Makostrat menurut Prabowo bersifat terbuka dan dihadiri tokoh dari berbagai kalangan. Soal ini telah ditegaskan pula oleh mereka yang hadir tak lama setelah analisis TGPF dipublikasi. Salah satunya Setiawan Jodi. Menurut pengusaha itu, mereka memang mendatangi Prabowo untuk mengetahui perihal kerusuhan yang terjadi. Dalam pertemuan yang dihadiri 20 orang dan berlangsung sekitar 90 menit itu, mereka menanyakan langsung berbagai masalah krusial, termasuk keterlibatan Prabowo dalam penembakan mahasiswa Trisakti sampai tuntutan agar Presiden Soeharto mundur. Kala itu,
Prabowo menegaskan bahwa dirinya tidak bertentangan dengan Jenderal Wiranto. Ia pun bersumpah tidak pernah memerintahkan penembakan itu. Karena itu, Prabowo menegaskan bahwa dugaan yang dilontarkan TGPF adalah tidak benar. Itu fitnah besar untuk menjadikan saya sebagai kambing hitam, kata Prabowo. Lebih lanjut lagi, menurut Hasyim, alasan Habibie memecat Prabowo bertentangan dengan pernyataannya di depan forum editor Asia Jerman di Istana Merdeka 15 Februari 1999. Ketika itu, Habibie mengatakan bahwa Prabowo melakukan konsentrasi pasukan di sekitar kediaman Presiden. Hal ini sudah dibantah Prabowo juga Jenderal Wiranto. Pasukan itu justru untuk mengamankan Presiden, bukan mengancam. Lantas, mengapa putra sulung Begawan Ekonomi Sumitro Joyo Hadikusumo itu tidak datang ke Indonesia dan mengklarifikasi masalah ini? Menurut Hasyim, itu karena ada permintaan dari berbagai pihak agar Prabowo berada di luar negeri. Pertimbangannya, bila ia berada di Jakarta, ia akan jadi sasaran fitnah. Habibie juga menyarankan begitu, bahkan sampai 3 kali, kata Farid. Ketua Komnas HAM Marzuki Darusman sepakat dengan protes Prabowo. Memang tidak fair kalau hanya menyalahkan Prabowo. Kami juga minta pemerintah menjernihkan masalah ini, katanya. Soal keluhan Hasyim bahwa Komnas HAM tidak segera mempublikasi surat jawaban Habibie, menurut Marzuki, lantaran pihaknya menilai jawaban pemerintah itu belum final. Komnas HAM masih akan memplenokan jawaban ini. Kalau surat ini disampaikan kepada masyarakat, malah akan menjadi polemik yang berkepanjangan, katanya. Menanggapi protes Prabowo, Muladi mengatakan akan mengecek kebenaran surat yang diterima Prabowo. Sebab menurut dia, sanksi pemecatan itu tak dijatuhkan Presiden, melainkan Dewan Kehormatan Perwira. Harus dipisahkan antara temuan TGPF dan sanksi DKP. Katanya seraya menyatakan bahwa keinginan keluarga Prabowo untuk menggugat Habibie adalah hak mereka. Sri Hartati dan Hannibal WYW, Forum Keadilan nomor 28 17 Oktober 1999, halaman 84.